bawah, tengah, dan atas. Yang bawah beserta isinya. Nah, itu beserta isinya. Yang tengah tempat kosongnya. Ya, itu ya. Yang tengah itu tempat kosongnya. Yang di atas matahari dan bintang. Nah, itu. Jikalau menyembah ke bawah, tentu sesat penyembahannya itu. Nah, itu. Kalau ke bawah, tentu sesat ya. Allah yang di tengah-tengah tak ada kenyataan apa-apa. Nah, itu. Menyembah ke atas sia-sialah Allahnya itu. Nah, itu kita kalau menyembah ke atas, kalau kita katakan Allah itu di atas maksudnya ya, sia-sia sebenarnya. Nah, itu tentu tak sampai pada tujuannya. Nah, itu maksudnya ya. Kalau kita katakan Allah di tengah-tengah itu juga kosong ya. Kalau kita katakan di bawah juga tidak benar. Kalau kita katakan Allah itu di atas juga tidak jelas. Nah, seperti itu. Gurukanlah hal ini olehmu. Telah mengetahui dengan seterang-terangnya hal ini ya. Nah, itu. Maka munajatlah di malam. Kita harus bercakap-cakap ya. Pada malam hari ya. Seperti orang menyumpit burung ya. Kayak orang mau panah burung ya. Jikalau tidak mengetahui yang mau disumpit, yang kita mau panah itu, kalau kita tidak tahu ya, masa akan memakan burung. Nah, tidak mungkin kita bisa dapatkan burung ya, kalau kita tidak tahu burung yang kita mau panah atau mau sumpit ya. Kita tidak akan dapat burung, dalam artinya kita menyembah tapi tidak tahu arah tujuan kita menyembah yang mana. Allah sebenarnya yang sejati yang kita sembah, dalam artinya akhirnya tidak pas sasaran, begitu maksudnya ya. Maka bagi sembahyang orang telah mengetahui merahnya besi ya, dibakar, ibarat besi dibakar ya, merahnya itu bersampul api. Nah, dalam artinya ya sekalipun kita menyembah, kalau kita tidak tahu yang kita sembah, nggak paham yang kita sembah, tetap saja masuk neraka sebenarnya ya. Muridnya berkata pula ya, di dalam hati itu, di manakah jalannya? Bagaimana caranya sebenarnya? Jawab guru, di dalam pengetahuan begini ya, jikalau manusia itu tidak ada, mau jadi kosong dunianya. Nah, itu. Jadinya kosong, jadinya pemahaman kita. Dan jikalau manusia tidak mati, menjadi penuhlah dunia ini. Seandainya tidak ada kematian ya, penuh dunia ini. Jadi hanya berpindah tempat. Sebenarnya kematian itu hanya pindah tempat sebenarnya ya. Yaitu berganti alam nyata, dari alam sagir berpindah ke alam yang lebih luas, begitu. Alam sagir yaitu manusia di dunia ini ya. Nah, itu. Alam kabir yaitu alam yang kekal, tetap ya. Manusia di dunia ini ya, ketempatan titipan nabi dan wali ya. Manusia itu ketitipan nabi dan wali ya. Tetapi kekal tidak. Nah, itu tetapi kekal atau tidak, begitu. Makanya manusia itu ya ditemani oleh tidur. Nah, itu ditemani oleh tidur atau turu, istilah Jawa ya, yaitu mengakui turutan sebenarnya ya. Orang Jawa kan selalu mengatakan turu kalau tidur ya. Maka mengakui turutannya Allah maksudnya. Pemimpin. Nah, yang memimpin di dalam diri maksudnya. Berpindah di alam kekal ya. Tilam. Nah, itu tilam lagi hatinya. Nah, nyatanya jikalau sudah tidur ya, niscaya akan mengalami yaitulah tenggelam hatimu. Nah,
Diartikan tilam itu lenyapkan batin kita, maksudnya hanya kepada Allah. Sore ya, artinya sesore engkau jagalah, maksudnya setiap siang malam kita harus jaga, ingat maksudnya kepada Allah. Jangan sampai bersatu dengan Tuhannya. Nah, maksudnya siang itu jangan sampai kita maksudnya menyatukan. Kita harus tahu perpisahannya, maksudnya perceraiannya ya. Jangan hanya persatuannya saja, perhimpunannya saja yang kita paham, tapi tidak tahu perpisahannya. Maka perpisahannya kita harus tahu, persatuannya, perkumpulannya kita harus paham, begitu. Karena jangan sampai tersesat. Nah, kalau kita perhimpunannya saja yang kita tahu, akhirnya manusia tidak sadar diri, akhirnya mengakui dirinya Tuhan, maksudnya begitu. Nanti jadinya kita tersesat jalan. Jangan sampai seperti itu. Jalannya yang sesat, maksudnya ya. Karena yaitu bagi bangsa raja-raja ya, selainnya bangsanya ada di sini ya. Tentaranya, maksudnya kerajaan ini maksudnya ya, ada tentaranya senantiasa berkeliling, mengelilingi jalannya ya, berjaga-jaga maksudnya. Mengetahui banyaknya pada tempat memikirkan di dalam ilmunya itu. Nah itu maksudnya ya. Jikalau tidak mengetahui, kalau kita tidak tahu ya, bodoh sekali kita namanya, begitu. Hanya memerlukan gundiknya saja oleh orang. Nah maksudnya pesuruh-pesuruhnya saja yang kita tahu, malaikat-malaikatnya, nabi-nabinya yang kita tahu ya. Tapi kita tidak tahu yang sebenarnya, yang berkuasa pada diri maksudnya ya. Tidak mengetahui kewajibannya. Maka kita mengenal kepada Allah itu wajib hukumnya ya. Maka kita marifatullah ya. Hanya memuliakan dunianya. Berarti hanya zahir saja yang kita puja dan puji. Tapi tidak pernah memuja dan memuji yang batin. Maksudnya apa yang dilakukan tidak dipikirkan. Nah akhirnya pikiran kita melayang kemana-mana. Nah itu tidak dipikir bahwa kita itu disertai dengan Allah. Begitu maksudnya ya. Kapan artinya raja itu wakilnya Allah? Nah itu. Datu itu ya. Kalau bahasa Lombok itu datu ya. Kapan kita bisa artikan bahwa raja itu wakilnya Allah? Nah itu. Yang memimpin itu adalah wakilnya Allah. Yaitu memelihara dan karena di dalam negerinya. Yang mengatur di dalam diri maksudnya ya. Dari awal hingga akhirnya. Nah itu sampai akhir. Awal itu Allah, akhir itu Allah. Begitu. Jikalau melupakan mendapat celaka. Kalau itu kita lupa awal dan akhirnya itu adalah Allah, maka kita akan celaka. Kalau sudah celaka berarti masuk neraka. Jangan sampai gundik-gundiknya saja yang kita paham. Dalam artinya hanya malaikat dan nabinya saja yang kita tahu. Nah itu yang mengatur. Nah tapi kita tidak tahu yang sejatinya mengatur itu adalah Allah atau zat itu maksudnya. Niscaya pada hari kemudian raja itulah yang menanggung dosa. Nah itu dalam artinya badan ini yang berkuasa ini ya, yang menanggung akibatnya. Kalau tidak kembali kepada pemiliknya, begitu maksudnya. Mati artinya nikmatnya boleh sampai. Nikmate wis ganti. Nah, nikmate wis ganti dalam bahasa Jawa berarti nikmat rasa itu sudah ganti. Kalau sudah berganti rasa itu berarti sampai kesampaian. Begitu, maka ada sampean. Itu berarti kesampaian semua. Rajanya telah tertutup ya. Jajahannya ya. Sudah tertutup jajahannya dalam artinya badan ini sudah tidak terlalu berkuasa karena sudah kembali kepada Allah. Ya maksudnya pepet kang
jajahan. Nah, kita harus pepet jajahan. Dalam artinya kita harus betul-betul merapat kepada Allah. Rajanya jadi takkan kembali lagi. Nah, berarti jasad ini tidak kembali ke tanah dalam artinya. Sido Sidongetan balik. Dalam artinya kembali ke timur, bukan hanya ke barat saja. Dalam artinya sidongetan ya, sidongetan balik. Tetine ngono ya. Nah, akhirnya tidak ora arahe neng kulon tok. Akhirnya balik arah maksud tengok ngoten nggih. Artinya kembali ajalnya, balik ajalipun. Nah, balik ajalipun. Nah, kembali ajal. Nah, maksudnya kembali ke jasad. Maksudnya hiduplah jasad ini maksudnya ya. Kembali hidup karena sudah menyatu maksudnya dengan jasad ini. Ninggal artinya meninggalkan dunianya. Nah, itu hilangkan. Tiadakan zahir atau dunia ini maksudnya. Hanya Allah saja yang ada maksudnya. Ninggaling dunyo niro. Nah, ninggaling dunyo niro. Akhirnya kita tinggalkan dunia ini. Sudah tiadakan zahir maksudnya ya. Yaitu kepada dirinya. Nah, itu hanya kepada Allah saja maksudnya ya. Lihatlah olehmu. Itulah makrifatnya orang zaman kuno. Itu cara-cara orang kejawen maksudnya ya. Cara-cara makrifat kejawen. Jikalau badan menjadi mayit ya. Kalau badan ini sudah jadi mayit, tentulah hati berasa susah. Nah, batin itu bingung ya karena badan ini hancur ya maksudnya ya. Batin itu bingung. Nah, itu serta cahayanya pun menjadi pucat, hilang. Nah, Nur Muhammad itu juga padam dia maksudnya. Pucat hilangnya Allah karena sudah tidak ada sinar atau setrum atau tidak ada zat yang menyinari. Nah, itu turut susah juga. Nah, itu bingung juga karena roh itu kebingungan tidak memiliki jasad maksudnya karena jasad sudah hancur maksudnya. Prihatin dia. Nah, itu prihatin karena mengingat jasadnya sudah tidak ada, sudah hancur berkeping-keping dalam artinya kembali ke asalnya yaitu tanah, tinggal roh merana dengan sendirinya. Tidak ada jasad yang diikuti. Begitu maksudnya ya. Karena hambanya susah di dunianya menjadi perceraiannya. Nah, makanya kita harus tahu perpisahan dan perceraiannya itu dan perkumpulannya. Kita harus paham maksudnya. Yaitu hamba bercerai dengan Allah. Berhasilnya menyembah. Nah, itu berarti kita berhasil menyembah jadinya ya. Kalau kita tahu perkumpulan dan perceraiannya. Itulah yang dinamakan mati, yaitu hamba bercerai. Nah, itu yang dinamakan tiada itu bercerai itu berarti yang dinamakan mati, berpisahnya itu dengan Allah. Ya, makanya kalau kita berpisah dengan Allah, kita mati jasad ini maksudnya. Makanya kalau mau hidup, tetap hidup jasad ini ya, gerakkanlah dengan Allah, merasa itu. Dalam napas, dalam pandangan, dalam kehendak, dalam segala-galanya. Maka roh ini jika tidak digerakkan merasa bareng dengan hidup, dengan Allah, dengan zat ya. Maka itulah yang akan disiksa. Nyasar dia roh itu nanti dalam artinya. Karena tidak selalu bareng dengan jasad dari dunia sampai di akhirat atau kepada akhirnya hayat atau kepada hadapannya Allah. Begitu maksudnya. Bercerai dengan Allahnya menjadi susahlah zatnya. Bingung zat karena jasad sudah tidak ada. Itulah pengetahuanku. Begitu. Dan akanlah di dalam mati benar selainnya pengajaranku. Itu kalau kurang tekad salah. Kalau kurang tekad itu salah. Kalau kita tidak
bertekad hanya kepada Allah, maksudnya ya. Kuatkanlah dan dengarkanlah dengan telingamu sendirian, maksudnya, dan jalannya. Jikalau bercerai, nyawa dengan badan, kalau kita pisahkan ya, nyawa dengan badan rupa tertiup angin. Nah, jadi wujud itu hilang. Keluarnya ya, tertiup anginkah keluarnya? Nah, berarti nyawa itu tertiup angin jadinya keluar. Nyawa itu, napas itu jadinya. Nah, berarti supaya jangan dikatakan tertiup angin hilangnya nyawa, maka kita harus tarik kembali nyawa itu, dalam artinya kembalikan hanya kepada Allah, dalam arti ikut napas, bareng dengan napas, ikuti Allah, barengi dengan Allah, maksudnya supaya tetap hidup untuk selama-lamanya. Maka disitulah perbedaan kematiannya manusia, begitu. Jikalau tertiup angin, seandainya napas ini tertiup angin, karena napas ini kan selalu kita keluarkan, kita buang terus, tapi tidak pernah kita masukkan, maksudnya tidak pernah kita kembalikan hanya kepada Allah. Tentulah tujuannya ibarat capung ya, ibarat capung tak bermata. Nah, itu maka diibaratkan seperti capung tidak bermata, kesasar kesana kemari, tak ada batasnya. Jadinya hinggap di mana-mana, tidak kenal batu, tidak kenal kayu, tempatnya hinggap. Dalam artinya, akhirnya karena kita tidak paham diri, akhirnya ujung-ujungnya kayu dan batu yang kita sembah. Begitu maksudnya ya. Salah-salah batu atau kayu dihinggapi. Tuh, salah-salah bisa-bisa batu atau kayu yang arah kita menyembah menjadi sandaran. Tuh. Mati kita bertuhan kepada batu dan kayu. Jikalau tidak bercerainya nyawa dengan badan, apa sebabnya? Maka dapat Allah duduknya yang mati. Tuh, makanya jasad yang mati ini, jasad yang tiada berdaya ini harus kembali kepada Allah, merasa barang disertai dengan Allah. Maksudnya, jikalau badan saja yang mati, ya, nyawa tidak dapat masalah. Nah, itu kalau badan saja yang mati, dalam artinya nyawa tidak dapat masalah. Tapi nyawa dan rohnya tidak pernah bergerak merasa bareng dengan Allah. Akhirnya roh disiksa juga. Begitu maksudnya. Nyawa bersama-sama di dalam kubur. Nah, kalau bersama di dalam kubur berarti hidup dia. Makanya tidak hancur jasad itu. Jikalau nyawa nurut kekal hidupnya itu. Nah, itu kalau bareng tetap bareng maksudnya ya. Apakah menunggu bangkainya sudah hancur? Apakah nyawa itu akan menunggu bangkainya yang sudah hancur itu ditelan dengan bumi bertahun-tahun? Nah, kalau badannya sudah hancur maksudnya jadi tanah, jadi air, kembali ke asalnya, apakah nyawa itu akan tetap menunggunya? Nah, jikalau demikian, durhaka namanya. Nah, kalau kita demikian, itu berarti durhaka namanya. Kalau kita hancurkan jasad ini maksudnya, karena roh dan nyawa itu tidak pernah kita hidupkan maksudnya, maka sembah jangan hanya jasad saja yang kita sembahkan. Itu kata muridnya, hamba amat bingung tak dapat matur. Nah, ini kata muridnya. Gurunya berkata lagi, jikalau kamu telah paham pada pengertian ini, kalau mengerti maksud dan tujuan dari perkataan ini, barulah kamu bisa syahadat. Berarti sah jadinya adab kita hanya kepada Allah. Begitu. Sah artinya putus. Hadat artinya roh atau nyawa. Nah, itu roh atau nyawa artinya hadap ya. Ketahuilah bercerainya. Kita harus tahu perpisahannya hamba dengan Tuhannya, yaitu tahu yang sejati. Kita harus paham yang sebenarnya yang di dalam ini ya. Nah, itu jikalau kamu telah tahu yang seterang-terangnya hal itu, kalau kita sudah paham betul maksudnya, tentulah bertempat dan tahu.
berarti ada tempatnya. Kita tempatkan maksudnya dan tahu tempatnya. Di otak maksudnya, di dada, di punggung, dan di pusar ke bawah, dalam artinya pada roh, nyawa, hati, dan jasad. Maksudnya mengetahui wujud di dalam hati. Nah itu, di dalam hati. Mati di dalam hidup. Antara hidup dan mati. Begitu jadinya. Serta wafat meninggalkan badan, tetapi badan tidak mati. Nah itu dalam artinya ya, seperti kematian Rasulullah dan lainnya. Begitu para kiai-kiai khususnya yang ada di Pulau Lombok sana sudah banyak buktinya ya, yang tetap jasadnya tidak hancur maksudnya ya. Tuan guru maksudnya ya. Hanya tanda geraknya jantung masih ada. Nah, tanda geraknya jantung masih ada berarti batinnya masih hidup. Kalau batin kita masih hidup, sekalipun jasad ini sudah mati, tidak akan hancur badan ini. Maka ikutilah napas, ikutilah detak jantung, ikutilah gerak dengan Allah. Begitu saja intinya. Menandakan badan masih hidup. Nah, berarti tetap hidup badan ini sebenarnya. Meskipun sampai ajalmu tentu tidak dengan sakit. Sekalipun dengan ajal tiba maksudnya tidak dengan sakit. Seperti itu. Sehingga hidup itu tidak mau jauh dengan diri. Begitu. Dapat menarik napasnya sendiri ya. Tidak dengan sekarat. Berarti tidak sekarat. Dan dapat mengembalikan titipanmu kepada asalnya. Berarti kita bisa kembali kepada pencipta kita. Yaitu hidup. Yaitu kepada